Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ernie Tyler. Video kali ini adalah bagaimana solusinya kalau benang bagian bawah pada mesin jahit mini portable atau mesin jahit portable 505 itu nyangkut ya. Bagaimana sih solusinya? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video saya, terima kasih ya sudah ikut support channel dan video-video saya. Bagi teman-teman yang sudah membeli mesin jahit 505 atau mesin jahit mini portable 505, ini apabila ada kendala misalnya nyangkut ya, benangnya nyangkut pada skoci yang bagian bawah itu ya, bagian bawah itu namanya skoci, dan mesin tidak bisa berjalan atau macet, maka solusinya adalah di sini kan saya baca komentar teman-teman ada yang mengalami kendala seperti itu ya. Ada yang macet, ada yang menggumpal bilangnya. Nah, untuk solusinya adalah ini posisi mesin dalam keadaan nyangkut ya, tidak bergerak atau macet. Tapi mesin jahit ini belum dimatikan ya, nih masih nyala nih, dalam keadaan di tengah ya, belum off. Nah, sekarang kita off-kan dulu ya. Caranya gimana sih solusinya kalau sudah nyangkut? Sekarang kita off-kan dulu. Nah, ini udah posisi off ya. Nih, posisi off dan mesin ini tidak nyala lagi. Sekarang putar bagian manualnya ya. Kita angkat dulu sepatunya atau kita naikkan dulu seperti ini ya. Sepatunya kita naikkan, nih seperti ini kita naikkan. Selanjutnya kita putar bagian manualnya. Nih teman-teman kalau belum tahu bagian manualnya, ini sebelah sini ya. Kita putar-putar bagian manualnya. Kalau bagian benang bawah sudah agak terlihat seperti ini ya, sambil kita putar-putar bagian manualnya, kalau benang bagian bawah sudah terlihat seperti ini, nanti teman-teman gunting ya bagian benangnya, itu digunting dulu yang ada benangnya. Kalau sudah terlihat, nanti jangan sampai kainnya yang tergunting ya, lihat diputar-putar itu sedikit-sedikit, tapi jangan dipaksa ya biar tidak rusak. Kita putar manualnya, terlihat tuh, terlihat benangnya. Nah, kita gunting ujungnya saja, sedikit aja, yang penting kegunting aja, nanti bisa dah ditarik. Nah, seperti ini, jadi bisa ditarik. Setelah benang bisa tertarik semua, bersihkan bagian skocinya ya, jangan lupa, jangan sampai ada sisa-sisa benang. Jangan sampai ada sisa-sisa benang di dalam skoci. Selanjutnya kita rapikan benang yang di dalam skoci ya. Ini kita tarik dulu biar tidak mengganggu dan kita nyalakan lampunya biar lebih terlihat ya kalau ada benang di dalam skoci. Ini kita masukkan dulu benang bagian atasnya ya. Kita rapikan dulu benang bagian atasnya, kita masukkan ke dalam jarum. Selanjutnya kalau sudah selesai kita buka bagian skocinya yang ini ya, yang warna putih bening ini kita tarik, kita buka ya, kita bersihkan benang-benang yang ada di dalamnya karena ini nantinya bikin nyangkut juga ya. Jadi kita bersihkan benang-benang yang ada di dalam skoci, kita rapikan, selanjutnya kita tutup kembali bagian yang beningnya tadi ya, kita tutup kembali seperti ini. Dan nanti kita akan coba bagaimana hasilnya, apakah masih ngeganjel atau macet atau gimana. Kita coba menggunakan kain ini ya. Kita turunkan dulu bagian sepatunya, selanjutnya kita nyalakan mesinnya, dan kita lihat hasilnya, apakah mengganjal atau tidak, apakah macet atau tidak. Berjalan dengan sempurna ya, kita belum tahu hasilnya. Ini mesinnya tidak macet sama sekali. Kita lihat hasilnya ya. Bagi teman-teman yang mempunyai cara lain apabila mesin jahit portable 505 ini ngeganjel atau macet, silahkan share di kolom komentar ya. Dan ini hasilnya ya. Ini semua berdasarkan pengalaman sendiri ya. Ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya tentang benangnya putus yang akhirnya menggumpal. Nah, silahkan cek di bagian tension ini ya. Kalau misalnya punya teman-teman itu 4, kita buat 3 ya, biar dia lebih kendur. Nanti silakan dicoba ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.